Kali ini saya mengajak kalian untuk mendaki Gunung Luhur, Puncak Pancawangi yang tingginya 1750 mdpl. Kali ini saya ditemenin oleh Nas yang siap mengembara. Oke teman-teman, kita bertemu lagi. Perjalanan kali ini saya akan mengajak kalian untuk berkunjung ke Puncak Pancawangi Gunung Luhur 1750 mdpl. Dan ini adalah suasana di base campnya ya teman-teman. Kebetulan pada hari ini base campnya tidak begitu rame, namun kalau kalian perlu tahu, di setiap weekend itu hampir 3000 pendaki datang ke lokasi ini. Jadi sangat beruntung sekali pada hari ini tidak terlalu penuh suasananya. Baiklah, pada perjalanan kali ini saya kebetulan ditemani oleh Nas yang selalu setia akan menemani hingga ke puncak dan kembali lagi. Terus, ini adalah perjalanan kami menuju ke Pintu Rimba. Jadi selama menuju ke Pintu Rimba, kami dihadapkan pada ladang perkebunan warga di sekitar sini. Kita sudah di Pintu Rimba untuk masuk ke Puncak Gunung Luhur. Di sini tentunya kami mengambil momen sejenak ya. Lanjut cus. Perjalanan dari Pintu Rimba ke pos 1 sudah disambut tanjakan. Lumayan juga tanjakannya. Dan licin karena semalam mungkin hujan. Jadi harus hati-hati. Cuaca pada pagi hari ini sangat cerah, pas untuk melakukan pendakian gunung ya. Dan Gunung Luhur ini berada di daerah Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Kalau kalian berencana ke sini bisa melalui dua jalur. Jalur yang pertama jalur melalui puncak ya. Puncak terus sampai puncak pas, kemudian nanti turun belok kiri ke arah puncak 2. Atau kalau kalian dari daerah Sentul, Citerep dan sekitarnya, kalian bisa melalui jalur Jonggol. Jadi Jonggol lurus terus, nanti akan ketemu jalur puncak 2. Lumayan Pak? Lumayan. Tapi belum terlalu capek lah. Dari lumayan Pintu Rimba ke pos 1. Jalannya kayak gini guys. Dan ada 5 pos. 5 pos? Ada 5 pos. Lumayan sih jalur untuk menuju ke pos 1 ini, tanjakannya ya ada lah. Dan rutenya juga lebar kok, sekitar 1 hingga 2 meter. Saya kira sangat aman sekali untuk anak kecil maupun dewasa ya. Udaranya juga lagi seger-segernya ya teman-teman. Jadi pas banget. Kalau kalian melakukan perjalanan pendakian ke gunung ini, sebaiknya dilakukan memang di pagi hari. Oke, sekarang kita sudah sampai di pos 1. Di pos 1 ini hanya ada pelang nama, kemudian ada bangku dari kayu. Selebihnya tidak ada shelter. Saat ini kita sudah di pos 1. Cuma sebentar ya, dari Pintu Rimba ke pos 1. Lanjut. Dari pos 1 kita lanjut cus menuju ke pos 2. Dan selama perjalanan dari pos 1 ke pos 2, mata kita akan dimanjakan oleh suasana alam yang begitu indah dan syahdu. Warna kehijauannya ada di mana-mana. Kemudian rimbunnya pepohonan juga ikut mendukung suasana. Dan jalur treknya juga lebar sekali, sehingga sangat memanjakan kita sebagai pendaki di gunung ini. Luar biasa pokoknya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di pos 2. Dan pos 2 ini sama seperti dengan pos 1. Jadi hanya ada pelang nama, kemudian ada bangku untuk istirahat, tidak ada shelter. Kami memutuskan untuk di pos 2 ini tidak beristirahat, jadi hanya mengambil momen sejenak kemudian melanjutkan perjalanan cus menuju ke pos 3. Untuk perjalanan menuju pos 3 ini sangat menarik karena pemandangannya sudah mulai area terbuka
atau vegetasinya sudah terbuka. Kamu bisa melihat bukit yang hijau, kemudian melihat beberapa perkebunan sayuran maupun bunga. Dan di hadapan kalian ini adalah bunga pancawarna. Bunga ini salah satu menjadi trendsetter di gunung ini. Sekarang aku lagi ada di kebun bunga yang ada di Gunung Luhur. Bunga apa? Gak tahu ya. Nggak tahu sih. Tapi yang jelas warnanya tuh cakep. Ada warna kuning, Oke. putih, pink. Yang kamu lihat ini adalah perkebunan sayuran bunga kul. Perkebunan ini sangat tertata rapi dan apik sehingga enak dilihat di mata ini. Saya kira sangat cocok untuk kalian yang mau healing, sekedar menikmati pemandangan atau mencari udara segar. Gunung ini sangat cocok sekali. Jadi view-nya maksimal, usahanya minimal. Selain sayuran bunga kol, di sini juga ternyata ada pohon karet. Nah, ini adalah pohon karetnya. Tak terasa kita akhirnya sampai di pos 3. Dan di pos 3 ini selain ada bangku juga ternyata disediakan musola. Jadi pos 3 ini saya kira pos yang paling komplit di Gunung Luhur ini, karena ada toiletnya, kemudian ada musola, dan musola ini bisa buat shelter ya. Kalau terjadi hujan deras atau hujan badai, kita bisa berlindung di musola ini. Dari pos 3 kita lanjut cus menuju ke pos 4. Trekking sudah mulai menanjak banget nih, jadi kita harus siapin fisik dalam perjalanan menuju ke pos 4 ini. Jalurnya mulai nanjak terus, tidak ada landai atau bonus. Cuaca masih cerah. Masih semangat terus ya teman-teman untuk menuju pos 4. Sebentar lagi kita sampai di pos 4. Nah, ini adalah pos 4-nya teman-teman. Di pos 4 ini hampir sama dengan yang ada di pos 1 dan 2, hanya ada bangku dan plang nama saja, tidak ada shelter. Sehingga di sini kami hanya mengambil momen sejenak, kemudian kami langsung cus lanjut untuk menuju ke pos 5. Untuk menuju ke pos 5, kalian harus melewati camp area atau area camping yang dipakai untuk teman-teman berkemah atau bermalam di gunung ini. Jadi camp area itu berada di antara pos 4 dan pos 5. Ini lagi ada perbaikan jalur teman-teman, karena menurut saya juga jalur ini sangat licin, apalagi kalau hujan. Kalau hujan saya kira banyak bertebaran video viral di medsos ya, orang sering tergelincir di rute ini. Jadi wajar sih kalau rute ini akhirnya diperbaiki atau ditambah jalur untuk pengamannya. Nah, ini adalah area camping atau camp area yang dipakai untuk bermalam. Gak usah khawatir teman-teman, karena fasilitas di camp area ini tentu saja yang wajib ada adalah mata air. Jadi sudah disediakan mata air yang siap untuk digunakan kebutuhan kamu ketika bermalam di area ini. Selain itu juga ternyata di sini juga ada toilet. Jadi bagi kamu nggak usah khawatir lah kalau ada kebutuhan terkait MCK, karena di sini sudah disediakan toilet maupun mata air. Ini adalah suasananya teman-teman. Camp area secara 360 derajat, kamu bisa melihat ya, di sekelilingnya ini adalah pemandangan yang indah sekali. Jadi sangat-sangat menyegarkan kita lah kalau kita berada di posisi saat ini. Spotnya sangat indah ya teman-teman, dan menurut saya spot di sini adalah spot terindah yang dimiliki trekking Gunung Luhur ini. Di sini kamu bisa melihat bukitnya, kemudian bisa melihat Gunung Pangrango dan Gunung Gede. Kemudian kamu bisa melihat area secara terbuka, secara keseluruhan. Kamu bisa melihat perkebunan bunga juga. Jadi komplit lah kalau berada di spot ini. Dan di sini kami menyempatkan diri selain mengabadikan momen juga beristirahat.
untuk refreshing, menikmati pemandangan yang jarang ada di perkotaan. Makanya kami sangat bersyukur sekali bisa berada di area ini. Luar biasa. Setelah sekian lama beristirahat di area ini, kemudian kami memutuskan untuk cus lagi menuju ke pos yang belum kita lewati, yaitu pos 5. Dan perjalanan menuju ke pos 5 ini masih dihiasi oleh pemandangan-pemandangan vegetasi tinggi. Jadi vegetasinya terbuka dan tinggi yang masih sangat indah untuk dipandang mata. Setelah sekian lama berjalan, akhirnya kami mulai memasuki vegetasi tertutup. Dan mulai di sini nih tantangan kalian kalau melakukan pendakian ke Gunung Luhur, karena trekkingnya sudah mulai sempit, kemudian sudah mulai licin, tanjakannya juga terjal, dan saya bayangkan nih jika hujan turun sepertinya treknya lumpur semua nih, licin. Makanya alhamdulillah sekali pada pagi hari ini cuaca sangat cerah. Tapi teman-teman tidak usah khawatir ya, karena sepertinya pengelola Gunung Luhur ini sudah memikirkan terkait keamanan maupun kenyamanan dari para pendaki. Dan kalau sepanjang saya mendaki Gunung Sukamakmur, trek di Gunung Luhur ini sangat memadai kok. Oke teman-teman, ini adalah pos 5 atau pos terakhir di pendakian Gunung Luhur. Sampai di pos 5. Akhirnya kita nyampe juga di pos 5. Dari pos 4 ke pos 5 ini lumayan Jauh. terjal dan jauh. Tapi view-nya aduh nggak kalah mantap sih. Ya terbayar lah, karena view-nya selama di perjalanan pos 4 ke pos 5 ini luar biasa. Banyak area-area terbuka sehingga bisa melihat vegetasi ke bawahnya. Luar biasa. Harus tetap semangat sampai puncak. Semangat. Karena habis ini puncak. Dikit lagi puncak. Oke, semangat. Let's go. Dari pos 5 kami kemudian cus persiapan menuju ke puncaknya. Di pos 5 kami hanya beristirahat sejenak, kemudian minum air yang sudah kita bawa di perlengkapan, kemudian istirahat mengatur nafas sejenak, lanjut untuk menuju ke puncak. Dan perjalanan menuju ke puncak yang saya sampaikan tadi sudah mulai banyak tantangan. Ada turunan, kemudian tanjakan, kemudian medannya juga licin, becek karena semalam turun hujan. Areanya juga sempit, pepohonannya tinggi. Ya komplit lah teman-teman. Jadi di trekking ini kita harus waspada terus agar selalu aman dan nyaman untuk tubuh kita. Dan ini adalah penampakannya ya teman-teman ya. Jadi trekkingnya ini vegetasinya sudah mulai tertutup, penuh dengan rimbunan pohon, kemudian areanya juga penuh lumpur, tapi kita nggak perlu khawatir. Satu kali tanjakan lagi, setelah itu nyampe puncak. Kita coba lihat ya. Jika ada yang bertanya gunung ini cocok untuk pemula atau tidak, kalau boleh saya menjawab, sebetulnya sah-sah saja ya teman-teman. Kamu mau pemula kek, mau sudah sering naik gunung kek, ya gunung ini sah dan cocok untuk siapapun itu. Rutenya ya kalau dibilang standar lah ya, tidak begitu ekstrim. Bisa kok untuk anak kecil pun juga bisa, jadi nggak usah khawatir teman-teman. Tapi kalau untuk kamu yang sudah sering naik gunung, untuk mencari kesegaran, untuk mencari kenikmatan alam, ya gunung ini juga cocok karena memang menyuguhkan view pemandangan yang begitu memanjakan mata. Kalau ada rintangan-rintangan seperti trekkingnya terjal maupun licin dan lain sebagainya, bagi kamu anak gunung pasti sudah paham lah. Hal-hal begini justru membuat sensasi adrenalin kita terpacu. Justru seru ya teman-teman ya. Jadi kalau rutenya landai justru malah nggak seru. Akhirnya kita sampai di puncak teman-teman. Di sini ketemu beberapa teman naik gunung ya. Dan
Tentu kalian paham lah, setiap kita naik gunung itu selalu bersua dengan banyak orang yang memberikan semangat, memberikan motivasi kepada kita agar kita bisa mencapai titik semangat tertinggi, menggapai puncak dengan selamat. Dan ini adalah suasana di puncaknya ya teman-teman. Yang saya sampaikan tadi kebetulan tidak begitu rame. Ini kalau weekend atau hari-hari saat penuh, wah luar biasa teman-teman. Seperti pasar. Akhirnya kita sampai di puncak Gunung Luhur 1750 mdpl Puncak Pancawangi. Puncak Pancawangi. Dari sini kalian bisa melihat puncak Gunung Pangrango dan Gunung Gede. Gunung Pangrango dan Gunung Gede ini berada di area Cibodas. Jadi memang berseberangan dengan puncak 2, namun dari sini kelihatan kok. Selain itu juga dari sini kalian bisa mengambil momen dengan menyematkan tanda pelang sudah berada di puncak Pancawangi Gunung Luhur 1750 mdpl. Alhamdulillah pada hari ini, pada pagi ini suasananya nggak begitu ramai. Puncak Gunung Luhur ini dinamakan Puncak Pancawangi. Jadi ada beberapa gunung di daerah Sukamakmur yang memang memberi nama puncaknya beda dengan nama gunungnya. Kalau di Gunung Luhur ini adalah Puncak Pancawangi. Ada lagi Gunung Pasir Ipis, nama puncaknya adalah Puncak Kayangan. Kemudian ada gunung-gunung lainnya juga dengan nama puncak yang berbeda. Lega sekali teman-teman, akhirnya kami bisa sampai di puncak Pancawangi ini dengan suasana adem, udaranya seger, kemudian matahari tidak begitu menyengat ya, karena agak-agak berawan dikit sih, agak-agak mendung. Terima kasih sudah menonton video dari channel Nasnesnos TV. Ditunggu pendakian selanjutnya. Jangan lupa berikan like, comment, share, and subscribe video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih guys. Bye-bye. Terima kasih.